lagi dengan saya Eka Santosa. Kali ini saya akan coba ulas singkat arah pergerakan IHSG saat ini dan siklus komoditas. Di video sebelumnya saya prediksi IHSG bakal turun dulu, ternyata benar turun dulu sedikit, mesti nggak menutup gap. Namun kali ini saya mempunyai prediksi IHSG bakalan rally, kemungkinan rally. Iya, paling dekat targetnya saat ini ya kembali ke 6.350-an, 6.400, hampir 6.500-an target IHSG saat ini di situ. Kenapa saya punya keyakinan bahwa IHSG akan diangkat ke area 6.500, 6.400, 6.500? Kita flashback ke masa lalu. Pasca krisis selalu ada namanya siklus booming komoditas. Ini salah satu pendorong, menurut saya salah satu katalis positif pendorong IHSG bakal kembali di bawah ke 6.500, area 6.500-an. Swing di sini juga mengkonfirmasi pembalikannya kemarin. Swing berikut ini sudah mengkonfirmasi pembalikan arah IHSG, tinggal break saja. Nanti kalau memang mampu break di 6 area 6.300 bisa break, nanti ya tinggal tunggu ke 6.500. Prediksi IHSG itu untuk saat ini seperti itu. Kemudian satu lagi katalis positif yang membuat saya memprediksi IHSG prediksi saya bakal ke area 6.500-an adalah stimulus Joe Biden. Stimulus ini memang belum diketok, masih di vote di Kongres Amerika. Ini tinggal kalau memang ini stimulus ini nanti diketok dan berhasil, maka target IHSG kemungkinan besar malah akan ke 6.800, tidak cuma di 6.500. Tapi bisa dicatat, di catatan IHSG saat ini kenaikannya kalau dibilang candlenya pendek-pendek, tipis. Mungkin untuk yang baru-baru angkatan corona mungkin akan sangat sulit mencari saham-saham yang bisa buat mencetak gain katakanlah di atas 5%, karena memang ya pergerakan indeksnya kan hariannya nggak seperti pas posisi bulls dari kemarin pas jatuh di bawah ke 4.500 kembali ke 6.500. Ini kemarin bullnya luar biasa, jadi kemungkinan lebih sulit mencari profit. Perlu dicatat ya, untuk mencari profit di posisi saat ini memang sulit, namun tetap bisa profit, tentu dengan satu syarat, kesabaran. Kalau nggak sabar mungkin kita akan lompat lihat saham sebelah, lari dulu, sell punya kita ikut, ternyata besoknya diem. Itu membuat kita kehabisan modal buat fee broker dan pajak. Biasanya seperti itu. Dan biasanya siklus saat ini, kalau udah masuk siklus saat ini, banyak sekali
trader-trader baru yang apa ya, yang rasanya trading di IHSG itu seperti di neraka karena memang nggak menghasilkan, susah menghasilkan, nggak seperti pas posisi bulls luar biasa kemarin, candlenya panjang-panjang. Bedanya di situ. Dengan IHSG candle pendek-pendek seperti ini akan ya, paling nanti kalau saya lihat saat ini kenaikan IHSG ini hanya ditopang, paling kenaikan dalam satu hari itu hanya ditopang 1-2 saham blue chip. Kayak kemarin yang diangkat sebelumnya itu saham-saham komoditas naik luar biasa, IHSG naik di posisi ini. Kemudian kemarin itu yang angkat buat jagain cuman ya saham Telkom, BRI-nya nggak diangkat, diangkat tinggi Telkom. Ya mungkin bisa diperhatikan juga sih saham HM Sampurna ini belum digunakan untuk ngangkat. Ini posisinya catnya lumayan bagus, resikonya udah terbatas. Ini mungkin menjadi nanti jika timingnya tepat mungkin akan buat ngangkat di IHSG juga. Kemarin ini Telkom naik hampir 10%, itu impactnya besar sekali ke market. Terus ditambah lagi mungkin sekarang asing ya, mungkin nggak sedominan dulu menentukan arah market, namun asing ini juga masih harus diperhatikan. Selama seminggu ini asing cukup banyak melakukan pembelian, hampir 1 triliun ya, salah. Kemarin 500 miliar, namun hanya saham yang besar hanya di saham Telkom sama saham Antam. Telkom lebih dari 600 miliar kayaknya pembelian asing, Antam 100 miliar, BRI cuma 40-an miliar. Namun perlu dicermati, asing ini sudah melakukan pembelian di BRI dari kemarin di bawah 4.700. Makanya untuk prediksi IHSG saya yakin kemungkinan besar dalam waktu dekat akan kembali ke 6.500, tapi dengan catatan kenaikan candle kecil-kecil seperti ini nggak akan ada kenaikan dengan candle panjang dalam sehari banyak saham bulls seperti itu. Kayak saya rasa seperti itu. Nah, resiko IHSG ini akan kembali berisiko jika tidak mampu break di area ini. Jika tidak mampu break di area kembalikan arah kemarin, yaitu area 6.320-an, 6.300 sampai 6.320-an. Ini tidak mampu break, maka polanya double top, meskipun kecil akan jadi pola double top, dan kemungkinan akan membawa IHSG kembali ke area 5.800-an kalau double topnya di situ. Namun kita berharap tentunya dengan kondisi saat ini kan masih bulan Februari, Maret, April, biasanya IHSG akan tetap lanjut naik untuk siklus dividen, siklus saham-saham dividen yang biasanya diangkat pasca rate issue. Itu nanti banyak sekali saham-saham dengan dividen yang biasanya mengasih dividen 100% dividen, itu biasanya membagikan 100% keuntungan, maksudnya 100% keuntungan. Contohnya PTBA itu kemungkinan akan jadi motor pendorong, salah satu pendorong pasca saat ini maksudnya. Namun perlu dicermati untuk yang saham-saham dividen, mungkin
Untuk yang udah lama-lama ya udah tahu ya, pasti ada saham dividend trap, saham-saham dividend trap pasca come date dividen biasanya dibanting parah seperti itu. Makanya kita memanfaatkan momen biasanya kalau saham dividen, memanfaatkan momen untuk buy before buy before buy before RUPS biasanya. Nanti pas pengumuman pengumuman dividen biasanya kita keluar dulu seperti itu. Untuk strategi saham dividen yang pasti sebelum come date biasanya untuk saham dividen untung nggak untung ya harus keluar biasanya seperti itu, karena ya memang bantingannya memang biasanya senilai dividen pertama, di hari pertama kan senilai dividen yang dibagikan. Yang pasti kemungkinan kalau dividennya sampai 10, hari pertama hari kedua kemungkinan besar akan pasca come date itu pasti akan akhiri seperti itu, hampir pasti akan akhiri seperti itu. Oke, mungkin itu saja di video podcast kali ini yang bisa saya bagikan untuk sekedar tambahan ilmu saja. Untuk yang ingin diulas sahamnya ingin diulas atau permintaan lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam profit dan sehat selalu.